Sebenarnya apa sih mesin dyno itu? Dyno ini bisa mengukur dari mulai kecepatan rendah sampai kecepatan tinggi. Halo, hai listener. Balik lagi dengan Budi Hudiana dari HPZ TV. Bicara tentang handling, power, style, dan maintenance. Di sini tempatnya. Bila kita bicara mengenai high performa part, berarti kita bicara mengenai part yang lebih baik dari part bawaan motor OEM-nya. Nah, yang menjadi masalah adalah bagaimana cara kita mengetahui bahwa part tersebut lebih baik. Kita dapat menggunakan sebuah alat, yaitu mesin dyno seperti yang ada di belakang saya ini. Sebenarnya apa sih mesin dyno itu? Dan apa saja yang bisa diukur oleh si mesin ini, serta bagaimana fitur-fiturnya, dan bagaimana cara untuk menentukan mesin dyno yang sensitif dan akurat? Kita bagaimana memilih dinamometer yang akurat, sensitif ya. Nah, dyno ini sangat sensitif karena rollernya ringan. Kemudian dari roller ini ada sensor ya, jadi akurasinya, sensitifnya dari sini. Nah, kemudian di bagian depan ini ada retarder. Jadi, dyno ini bisa mengukur dari mulai kecepatan rendah sampai kecepatan tinggi. Sebenarnya, biar banyak mungkin yang hype masih belum tahu nih. Sebenarnya mesin dyno itu fungsinya apa sih? Mesin dyno mengukur ya, dan mengukur di bengkel. Yang paling sederhana kita menggunakan sasis dyno. Jadi kita ukurnya di roda belakang. Nah, karakter torsi yang dihasilkan mesin lewat transmisi sampai ke roda belakang, itu yang kita ukur. Jadi bukan hanya titik tertinggi horsepower, tapi bagaimana dari kecepatan rendah sampai kecepatan tinggi bentuk kurvanya. Terutama untuk CVT ya. CVT nah, ini akan sangat sensitif ya. Bagaimana saat kita ganti, apa istilahnya Pak Budi? Kirian ya? Kirian. Nah, istilahnya kirian. Nah, begitu kirian kita ganti roller, kita ganti per CVT atau per sentrifugal, ya, karakter torsi roda belakang akan berubah. Dan ini akan merubah bentuk kurvanya. Akan menjadi lebih baik, atau perubahan yang kita lakukan justru malah lebih buruk. Nah, fungsi dyno seperti itu. Jadi fungsi dyno adalah mengukur ya, mengukur sebuah part, apakah part itu lebih baik atau lebih buruk dari sebelumnya. Betul. Untuk performa partnya ya jadinya. Before, after. Before dan afternya ya. Iya. Nah, berarti untuk melakukan pengukuran sendiri pun terhadap satu part harus dilakukan di dyno yang sama ya, untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat gitu ya. Betul. Jadi harus sebaiknya dyno yang sama, dan kalau bisa perubahan itu dilakukan dalam 1 hari. Jadi pagi kita cek before-nya ya, kemudian lakukan perubahan, siang atau sore kita bisa dapat grafik after-nya. Karena kan gini, Bro Imam, banyak orang yang masih menyatakan gini, gue dyno di sini dapatnya segini, tapi dyno di sana dapatnya angka yang berbeda. Sebenarnya yang benar yang mana sih? Gitu. Wah, kalau soal angka dyno ya, misalnya di sini dapat 12. Di tempat A dapat 15. Nah, kemudian di tempat C dapat 10. Terus yang angkanya 10 mengklaim bahwa dia yang paling akurat karena angka horsepower-nya paling kecil. Itu tidak sama sekali, karena alat dyno ini ada yang namanya setelan gain. Nah, motor yang sama kita rubah gainnya ya. Itu misalkan di sini udah dapat 12. Mau dirubah jadi 9 pun bisa. Kita tinggal masukin angka gainnya, karena semua ini adalah kalkulasi komputer. Jadi konstanta berapa yang kita masukkan itu akan menjadi nilai horsepower. Oke, jadi perhitungan dyno itu lebih baik tidak melihat dari hasil horsepower atau berapanya, tapi berapa banyak yang berubah dari before dan afternya ya, sebenarnya itu ya. Dengan catatan gain yang sama ya, gain yang sama. Misalkan pagi kita cek hasilnya 12, lakukan modifikasi. Sore, siang kita naikkan lagi, mau cek afternya. Masih tetap dapat 12, belum tentu jelek. Jadi 12, dirubah jadi tetap 12, tapi mungkin kurvanya jadi lebih baik. Yang tadinya bergelombang, kita bisa udah dapat di atas terus powernya, seperti itu.
Mungkin Hypreneur udah sedikit mengerti ya mengenai apa itu disebut dengan mesin dyno, tadi fungsi-fungsinya apa semua, dan cara menghitung horsepower-nya seperti apa yang baik dan benar. Nah, ini yang mau saya tanya, ini dyno apa sebenarnya Pak Imam? Dyno apa maksudnya? Ini apa nih? Ini kan kemarin kalau dilihat itu kan kita sebenarnya TDR udah punya dyno yang dari Asus juga, tapi sepertinya lebih besar. Oke. Nah, ini sepertinya model yang lebih kecil atau gimana ini? Oh, ini Axis yang versi untuk motor 250 cc ke bawah, ya, patokannya 250 cc. Contohnya ini X-Max ya, X-Max wheelbase-nya sudah mentok sampai ujung, ya. Jadi ini maksimal. Tapi kalau misalkan X-Max ini di bore up jadi 300 ya, atau mungkin ada yang 400 juga, mau naik di sini masih bisa. Seperti itu Pak Budi. Jadi patokannya ada patokan lain nggak selain tadi cc-nya gitu? Ya, desainnya sih untuk 250 cc, tapi untuk horsepower bisa mengukur sampai 50 horsepower. Jadi dyno yang ini untuk 250 cc sebenarnya dari peruntukannya, tapi bisa horsepower-nya mengukur sampai 50 horsepower maksimum 50 ya. horsepower. Oke, jadi untuk motor-motor balap yang spek ada di Indonesia lah ya, Iya. masih aman kita ya. Aman, aman. Nah, biar rame, ini kan dynonya sudah terpasang. Gimana kalau kita sekarang unboxing dulu mesin dyno yang masih baru nih? Kita lihat isinya seperti apa. Dalam box ya. Oke, kita lihat. Karena barang udah lengkap semua ya di sini ya. Lengkap dari mulai rem untuk nanjak, kemudian ini roller, bagian depan, Pipanya ya, pipa untuk udara ya. udara, sama, nah ini paket ini nih, isinya ini yang kita bisa buka nih. Ini satu set unit AFR, sensor AFR, kemudian ini kabel untuk koneksi ke dyno, controller boxnya untuk proses data yang diambil oleh alat dinamometer ini. Setelah unboxing ya, kita juga akan lihat bagian dalam dari dyno ini yang bisa nampak di sini ya. Ini roller. Biasanya dyno roller ini terbuat dari besi utuh yang berat karena kita pakai istilahnya roller inersia. Nah, sedangkan Axis ini rollernya ringan ya. Jadi di sini kosong, hanya seperti pipa dengan jari-jari. Nah, ini inersianya. Ini plat inersianya. Kita bisa kurangin, bisa pasang semua, dan juga ada retardernya. Retardernya ini adalah bagian kipas di sini dan ada kipas di sini. Ini bagian dalam bearing ya. Ini menghubungkan antara as dengan roller. Nah, antara roller dengan as karena ada bearing seharusnya dia berputar bebas. Nah, namun ada load cell ini. Ini sensor yang menghubungkan dengan roller ke as ya. Jadi saat kita putar, nah, dia akan ikut, tapi ini akan berbeda-beda pembacaannya karena ini sensor ya. Sensor yang sangat sensitif ya. Saat ini berputar, kemudian datanya dikirim secara wireless, dan ini adalah beban inersia, berikut juga retardernya. Aduh. Siap. Okay. Ngapain bro lu masukin sepeda ke sini? Nah, Axis dyno ini kan sensitif ya. Kalau tesnya pakai motor sih powernya gede, ya kan. Nah, sepeda kan power kaki kita nih. Ya. Ya enggak, kita cek seberapa sensitifnya Axis dyno ini terhadap torsi yang dihasilkan oleh roda belakang. Oh, oke. Dengan torsi yang kecil bisa dibilang ya? Betul. Oke. Nanti efeknya kelihatan di ini apa? Kelihatan grafiknya. Jadi torsi roda belakang yang dibaca oleh sensor akan muncul di grafiknya. Jadi ketika kita genjot, nanti akan grafiknya naik. Oh. Terus ganti ya kan, terus kaki kiri genjot lagi, naik lagi torsinya. Oke. Seperti itu. Apakah semua dyno bisa mengukur ya tadi seperti yang sepeda ini gitu? Kalau untuk mau ukur ini memang harus ada sensor torsi. Jadi di as
roller harus ada 4 bearing. Oh. Kalau bearingnya cuma 2, nggak bisa. Oke, jadi ini ada salah satu kelebihan si dyno Axis ya? Betul. Oke, Hysoner, kita langsung tes nih ke dyno sepeda di atas mesin dyno. Sekarang kita coba ya sensitivitasnya nih ya. Lihat ya, saya putar ya. Nah, oh, jalan ya? kelihatan grafiknya naik setiap saya pedal saya njot. Nah, ini saya tidak njot ya, dia turun langsung. Tapi begitu dinyot lagi, nah, sekarang kita adu ya. Coba pindahin ke ini. Iya, di situ. Tadi kan kita live fit. Sekarang kita speed. Ya, oke. Centang. Siap ya. Nah, kita rekam nih. Kita adu horsepower. Power paha ya? Human power. Oh, human power. Siap. Ya, masuk. Buka gas. 0,9. Apa? Memang ya, nggak semua dyno bisa sensitif seperti ini ya. Sensitif seperti ini. Jadi dengan dyno sensitif seperti ini, seperti perubahan atau modifikasi yang dikit pun akan terbaca ya? Ya, kirian misalkan kita geser 1 gram. Oh, roller ya? Roller 1 gram? Roller 1 gram atau tambah bushing 1 mili. Oke. Itu bisa kelihatan. Oh, oke. Dan tidak semua dyno bisa seperti ini. Ya. Jadi ini merupakan salah satu keunggulan dari si Axis ya. Nah, lalu pertanyaan Pak Imam. Saya. Dengan dyno Axis seperti ini, berapa sih ruangan yang diperlukan? Besarnya gitu. Oh, untuk ruangan ya. Ini total panjang sekitar 4 meter ya. Jadi ruangan perlu 4 meter. Oh, ini ya. Kemudian untuk lebar Ya. yang ideal tuh 2,5 meter. 2,5 meter ya. Jadi kalau kita ada sedikit pengerjaan, ruangannya cukup. Oh, enak untuk mekanik atau apa ngerjain? Ya, betul. Jadi 4 kali 2,5, tinggi kira-kira 3 meter. Oke, jadi memang kalau bisa dibuat ruangannya itu khusus ya? Khusus, ya tertutup, dan tujuannya kita punya dyno, salah satunya kita bisa tes top speed. Sedangkan di jalanan kita udah nggak boleh, udah nggak mungkin lah, udah bisa dapat top speed ya. Jadi top speed bisa cek di atas dyno. Dyno ya? Ya. Oke. Lalu yang dibutuhkan nih, misal kita udah siapin ruangan tadi ya, 4 kali 2,5 kali 3. Nah, apalagi diperlukan di ruangan itu? Laptop. Oh, laptop ya? Laptop perlu, kemudian kipas depan nggak usah. Oke. Kita dapat kipas untuk mendinginkan mesin ini gratis. Dari retardernya Jadi dari ini menghasilkan udara. Oke. Nah, ini akan mendinginkan mesin. Oh. Satu yang diperlu lagi untuk gas buang. Oh. Jadi dari knalpot perlu kipas untuk buang keluar. Buang keluarnya biar yang di dalam nggak keracunan ya? Betul. Oke. Nah, lalu kalau misalnya nih, mungkin nggak sih kita ruangannya bisa nggak kecapai itu ruangan yang tadi yang 4 meter kali 2,5 kali 3. Kalau kita kecilin, efeknya apa? Kalau dikecilin, temperatur mesin kan selain dia bisa dibuang lewat knalpot, di sekeliling itu akan panas. Nah, panas mesin itu akan mengurangi performance. Oh. Jadi untuk pengetesan di ruang kecil mungkin akan lebih lama. Jadi 2-3 kali run kita buka dulu ruangannya supaya temperatur udara bisa turun lagi. Oke, karena temperatur udara itu pun sangat berpengaruh ya? Berpengaruh di mesin. Kayak kita naik motor siang sama naik motor malam kan beda. Oke. Jadi Hysoner, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika mau pasang si dyno ini ya. Ya bukan dyno ini, hanya semua dyno ya, untuk peruntukan tadi seperti penarikan gas buang keluar, terus udah gitu besar ruangan gitu ya. Ya itu harus diperhatikan semua Hysoner. Kita coba motor X-Max ini ya. Untuk di atas dyno tidak dipasang RPM mesin ya, tidak diambil dulu. Kemudian AFR juga tidak diambil. Kita hanya menambah ya, menambah data perputaran roda depan. Jadi supaya ECU X-Max ini tidak
tutup sendiri ya, dia berhenti sendiri. Nah, kali ini kita coba dengan kondisi memasang DB killer dan melepas DB killer. Hasilnya ada seperti ini. Jadi untuk DB killer dipasang kita lakukan 4 run, kemudian berikutnya kita coba lagi 5 run. Nampak di sini ya, posisi start ya dan finish itu sama, tapi ada gap di sini ya. Ini menunjukkan sensitivitas alat dyno ini. Jadi dengan kondisi DB killer terpasang mendapat 29,3, dan saat DB killer ini dilepas mendapat hasil 30,2 horsepower, dan posisinya adalah di sini. Kira-kira di kecepatan 70 km per jam. Kita rasakan bahwa melepas ini menghasilkan power yang lebih besar. Oke, Epsoner, sepertinya makin asik aja nih pembahasan kita mengenai si dyno Axis ini ya. Nah, Bro, sebenarnya apa sih fitur-fitur yang bisa diukur oleh si dyno Axis ini? Dinamometer paling utama adalah mengukur torsi. Jadi torsi dari ban yang nempel di sini ya, apakah torsinya tambah besar atau torsinya turun ya, itu yang harus bisa dibaca oleh roller ini. Nah, untuk Axis di sini kan ada sensor torsi. Jadi bukan seperti dinamometer inersia yang hanya mengukur berapa cepat kita memutar beban itu ya. Tapi perubahan kekuatan roda belakang ini yang dibaca oleh sensor. Nah, setelah dibaca kita dapat torsi roda belakang, kita dapat kecepatan, dapat juga akselerasi ya. Itu data-data yang sangat diperlukan oleh tuner. Ya. Oke. Jadi akselerasinya makin baik atau tidak, plus juga ada tambahan RPM mesin. RPM mesin bisa kita ambil ya kan untuk membandingkan apakah rasio transmisinya sudah sesuai atau belum, koplingnya selip atau tidak. Kemudian ada juga fitur AFR. AFR sensor itu ada 2 channel, tapi kalau untuk pembelian unit baru ya hanya 1 channel. Tapi kemampuan posisinya ya ada 2 channel. Kita bisa cek silinder kiri, silinder kanan ya untuk 2 silinder, apakah bahan bakarnya seimbang atau tidak. Seperti itu. Nah, dengan fitur yang pengukuran banyak seperti itu ya, lengkap sekali. Nah, gimana dengan konsumsi listriknya? Karena kan yang saya tahu dyno itu rata-rata konsumsi listriknya besar katanya. Betul. Nah, Axis ini walaupun ada retardernya ya, jadi ini bukan inertia only. Ada retarder. Nah, retarder itu umumnya pakai listrik. Listriknya besar sekali. Nah, kalau Axis dia menggunakan kipas. Jadi retardernya itu berdasarkan seberapa kuat kita melawan kipas yang ada di dalam sini. Nah, hasilnya kipas itu juga menghasilkan angin. Akhirnya anginnya dipakai untuk mendinginkan mesin. Jadi pada Axis listriknya rendah, hanya 100 watt. Retardernya menghasilkan angin, anginnya bisa dipakai untuk mendinginkan mesin. Ya. Tidak perlu kipas angin besar. Yang besar untuk niup itu depan ya? Tidak perlu. Ya. Oke. Nah, lalu kelebihan lainnya kalau nggak salah ini kemarin ada apa? Ada 4 ini ya, bearing itu ya? Ya, jadi roller yang belakang ini ada 4 bearing, kemudian retardernya 2 bearing. Jadi dalam satu Axis dyno ini ada 6 bearing. Itu emang bedanya apa dengan yang 6 bearing itu dengan dyno-dyno yang lainnya itu? Kalau dyno inersia cuma pakai 2 bearing. Hanya roller yang berat dikasih bearing, kemudian roda belakang berusaha untuk melawan berat tersebut. Oke. Jadi ini bisa lebih akurat ya? Lebih sensitif ya? Lebih sensitif. Ya. Oke. Lalu ada kelebihan lainnya tuh yang kayaknya ini untuk start dyno itu mengukurnya tuh nggak usah dipencet apa-apa ya, jadi tinggal gas aja ya? Ya, jadi operator dyno ya, operator dyno untuk Axis tidak perlu latihan kapan mencetnya. Jadi kita cukup lihat di layar ada bar dari merah jadi hijau
saat jadi hijau itu waktunya kita buka gas. Oke. Nah, dengan fitur yang tadi banyak itu, pasti diperlukan part laptop ini kan untuk bacanya nih kan. Betul. Nah, spek laptop seperti apa sih yang diperlukan oleh si Dino Axis ini? Nah, karena proses pengumpulan datanya ya sensitif, kemudian softwarenya harus mengumpulkan data begitu banyak. Nah, kita harus pakai laptop gaming karena grafik yang dipakai itu grafik live, langsung saat kita buka gas ya, yang ditampilkan tuh grafik langsung plotting. Dan kalau ada sesuatu tiba-tiba grafiknya turun ya, operator tahu ada sesuatu di mesin, kita harus tutup gas. Jadi kita nggak lihat bentuk RPM atau kita lihat indikator-indikator yang lain, bener-bener real. Roda belakang yang dibaca oleh roller itu muncul dalam bentuk grafik. Jadi grafik itu real time dengan keadaan motor saat itu ya? Real time. Oke. Jadi menarik sekali Hypesonar. Sebenarnya terjawab sudah nih, berarti Dino Axis adalah dyno yang tadi benar-benar sensitif dan akurat ya? Akurat. Lalu tadi pengukurannya pun diusahakan ketika Hypesonar mau mendyno atau mengukur motor, pastikan semua settingannya sama ya, dalam arti misal gainnya sama, terus keadaannya juga dengan yang sama ya. Maksudnya ada yang sama juga ya. Betul, gitu ya? Karena mesin motor bakar ya, itu sangat sensitif dengan perubahan temperatur. Ya mungkin teman-teman bisa cek kalau naik motor siang sama naik motor malam aja beda. Dan itu di dyno terbaca. Jadi torsi dengan temperatur lebih rendah, torsinya bisa besar. Oke Hypesonar, pembahasan mengenai Dino Axis VX5 telah selesai, di mana dyno ini memiliki banyak fitur, sensitif, dan juga akurat. Kira-kira berapa ya harganya? Dan kalau diintip-intip, harganya adalah sebesar 199 juta, tapi ini baru unit only, jadi belum termasuk biaya lain-lain, dan belum termasuk laptop serta perangkat TV-nya. Kalau Hypesonar mau melihat detail mengenai produk dynonya, Hypesonar bisa langsung kunjungi ke www.onethingsstore.com. Jika mau beli juga, Hypesonar bisa langsung klik e-commerce yang ada pada kolom deskripsi. Oh ya, tadi mengenai spek laptop juga sudah ada linknya pada kolom deskripsi ya, biar Hypesonar nggak salah ketika nanti beli laptopnya. Karena pembelian yang tercantum di OneThingsStore itu hanya pembelian unitnya saja, belum termasuk tadi si laptop dan si TV ini, layar TV-nya. Oke. Jaga terus prosedur kita, prosedur kesehatan ya maksudnya, biar kita semua tidak ada penyakit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tonton video kita selanjutnya. Ciao!